Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat video YouTube. Tapi kegiatan pembelajaran hari ini semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kalian isi link absen di GCR ataupun di WA Group. Kemudian kalian berdoa sebelum pembelajaran ini dimulai. Marilah kita berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dilanjutkan doa belajar. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah berdoa, semoga sebelum mulai pelajaran kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah ya. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ke bab 6. Kalian bisa membuka buku paket halaman 105 ya. Kalian buka buku paketnya sekalian melihat video ini. Halaman 105 bab 6, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang haji dan umroh. Semuanya sebagian besar sudah mengirimkan tugas ke Bu Uma lewat Japri WA. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Yang belum mengirimkan untuk tugas minggu kemarin bisa dilihat di WA Group. Kemudian kalian bisa mengirimkan ke Bu Uma lewat Japri. Masih Bu Uma tunggu ya. Ya, sudah. Kemudian lanjutkan kita dengan bab ke-6, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ini untuk pertemuan pertama ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengkaji tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara dan dapat mendeskripsikannya dengan benar. Peserta didik dapat meneladani semangat berdakwah para penyebar Islam Nusantara dan mengambil hikmah kehadiran Islam mendamaikan Nusantara ya. Kemudian, bagaimana alur perjalanan dakwah Nusantara? Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi, yaitu 1 Hijriah, dibawa oleh para pedagang ya. Keberadaannya mulai jelas dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13 Masehi ya. Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar kapal dagang ya. Mereka para pedagang dari Arab itu, mereka tujuan pertamanya adalah mereka berdagang ya. Mereka tujuan adalah berdagang, mencari dagangan, nanti menjual dagangannya yang dibawa ke Arab. Kemudian sampai di sini kapalnya kan kosong. Kemudian mereka membawa barang-barang di sini, membeli kepada pribumi itu, kemudian membeli rempah-rempah atau bahan-bahan yang lain yang di Arab tidak ada, itu dibawa ke Arab sana. Yang tujuannya pertama berdagang karena mereka orang Islam, kemudian mereka mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang Indonesia. Ini contoh kapalnya seperti ini ya. Kemudian ada beberapa teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Ya, ada yang berpendapat di teori Mekah itu yang dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang dari Arab
yaitu pada abad ke-7 Masehi atau ke-7 Hijriah. Itu adalah teori Mekah. Kemudian ada teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab yang sudah bermukim di Gujarat ya. Di Gujarat itu pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu menurut teori Gujarat. Ya, kemudian ada teori Persia, itu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Persia atau sekarang Iran ya. Karena didukung adanya kesamaan tradisi antara Persia dan Indonesia, yaitu merayakan Asyura atau 10 Muharram ya, 10 Muharram atau merayakan Asyura ya itu. Kemudian teori Cina bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pelaut atau pedagang Cina yang beragama Islam. Mereka berdagang seperti tadi menggunakan kapal masuk ke Indonesia. Kemudian mereka tujuan utamanya adalah berdagang, tetapi di Indonesia menyebarkan agama Islam, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Bisa kalian lihat di buku paket, di situ nanti lebih detailnya kalian buka di halaman 111 sampai dengan 112 ya. Kemudian Islam berkembang di Indonesia disebabkan oleh beberapa golongan. Setelah masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang, itu kemudian disebarkan itu oleh beberapa golongan. Ada golongan pedagang sendiri yang menyebarkannya. Kemudian ada yang mubalek sebagai mubalek. Ya, kemudian ada yang sebagai sufi, kemudian ada yang sebagai wali yang kalian kenal dengan Wali Songo. Ya, Wali Songo. Ini gambar beliau Wali Songo, jumlah wali yang jumlahnya 9. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ya, ini terlihat sekali kewaliannya dari wajah-wajahnya. Mereka adalah keturunan Arab yang syekh kayak gitu ya. Jadi beliau adalah Wali Songo, itu adalah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 113 ya. Ini nama-nama Wali Songo dan nama aslinya dan berasal dari mana. Ini harus kalian hafal ya, nanti harus kalian pahami. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu namanya Syekh Mahribi, yaitu ada di penyebaran Islamnya di Gresik. Kemudian Sunan Ampel itu Raden Rahmat di Ampel Surabaya. Kemudian Sunan Bonang itu namanya Makdum Ibrahim, itu di Tuban atau di Bonang. Kemudian Sunan Derajat atau Sarifudin Sedayu ada di Gresik. Kemudian Sunan Giri atau Raden Paku itu ada di Bukit Giri Gresik. Sunan Kudus itu adalah Syekh Jafar Sotik. Sunan Kalijogo ini adalah Raden Mas Sahid, itu adalah di Demak. Kemudian Sunan Muria Raden Umar Said Gunung Muria. Kemudian Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu adalah di Jawa Barat ya. Mereka ada yang keturunan Jawa asli, ada yang mereka adalah keturunan dari Arab ya, itu. Nah, ini para dai atau mubalek berdakwah dengan cara apa? Dengan cara perdagangan. Jadi mereka berdagang dengan jujur, berdagang kemudian mengajak kepada orang-orang pribumi atau orang Indonesia pada waktu itu beragama Hindu dan Buddha, mengajarkan Islam. Karena Islam itu cinta kedamaian, mereka banyak yang tertarik, yaitu dengan perdagangan seperti ini. Kemudian dengan pernikahan ya, ada yang menikah dari orang-orang Arab itu yang datang ke Indonesia, kemudian senang dengan orang-orang Indonesia, orang Sumatera, orang Jawa, kemudian menikah. Dalam keluarga itu tentu saja diajarkan agama Islam, yaitu dengan pernikahan. Kemudian dengan pendidikannya pesantren. Setelah mereka
belajar di pesantren, kemudian mereka berpencar ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Mereka para santri-santri itu yang tentu saja sudah menjadi ustadz, sudah banyak ilmunya, itu ke pelosok-pelosok Indonesia mengajarkan, menyebarkan agama Islam. Kemudian hubungan sosial, yaitu dengan memberikan bantuan, kemudian hubungan sosial bersilaturahmi dengan orang-orang Indonesia, dengan tetangga yang belum beragama Islam, seperti itu. Kemudian mereka mengajarkan sopan santun, mengajarkan tata krama. Akhirnya orang-orang pribumi yang beragama Islam, beragama Hindu atau Buddha, mereka tertarik dengan Islam. Kemudian dengan kesenian, para wali songo itu menggunakan yang namanya gamelan, yang sekarang masih tetap ada di Solo ya. Kayak sekaten itu berasal dari kata syahadatain. Jadi dibunyikan gamelan itu, dibunyikan gamel-gamelan, kemudian orang-orang tertarik datang ke kota, datang ke Solo, datang dekat keraton. Kemudian pada waktu mereka sudah datang, itu kemudian mereka diajak syahadat, diajari tentang Islam itu seperti apa. Mereka tertarik, kemudian mereka diajak syahadat. Kemudian dengan wayang, di situ ada Semar Gareng Petruk Bagong, yang di situ adalah ajarannya memasukkan ajaran-ajaran Islam, juga mengenalkan rebana dan sebagainya. Dari kesenian itu mereka para wali songo, para ustadz-ustadz, para dai-dai, para sufi itu mengajarkan Islam, menyebarkan Islam di Nusantara. Demikian anak-anakku sekalian, sudah selesai untuk pertemuan pertama ini. Nanti tugasnya adalah kalian akan meresum atau menulis apa saja yang kalian tangkap tadi waktu pembelajaran dari awal sampai akhir. Kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian japrikan ke Bu Uma ya, japrikan ke Bu Uma, nanti akan masuk ke buku nilai. Demikian anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, sholat 5 waktu yang selalu Bu Uma pesankan kepada kalian. Sholat 5 waktu selalu dijaga, karena kalian sudah masa-masa balik semuanya, dijaga. Kemudian jangan lupa belajar ngaji juga ya. Demikian anak-anakku sekalian, berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa bertatap muka lagi, kembali bersekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.